Yang pertama, yaitu ada definisi dari kelompok itu sendiri. Menurut Wood, definisi kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama saling bergantung dengan satu dan lainnya dengan mengikuti aturan bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Disebut sebagai sebuah kelompok ketika memiliki kriteria berikut. Yang pertama, pastinya harus saling berinteraksi. Yang kedua, yaitu saling bergantung, baik itu adanya kebutuhan yang sama. Yang ketiga, yaitu adanya aturan bersama yang dibentuk agar ditaati oleh semua anggota kelompok. Dan yang keempat, yaitu adanya tujuan bersama atau common goals yang ingin dicapai. Dan yang kedua, yaitu ada definisi dari tim. Definisi tim ini adalah sebuah jenis kelompok yang memiliki ciri khusus. Yang pertama, mereka itu memiliki rasa saling melengkapi. Yang kedua, mereka membawa sumber daya yang berbeda. Dan juga yang ketiga, mereka memiliki rasa identitas bersama yang sangat kuat. Kemudian, lalu apa perbedaan dari tim dan kelompok itu sendiri? Tim ini, mereka memiliki rasa identitas yang sangat kuat yang mereka bawa dari awal untuk proyek bersama. Yang kedua, sumber daya yang berbeda ini membuat mereka mengejar tujuan atau proyek bersama. Adapun selanjutnya yaitu manfaat dari komunikasi kelompok itu sendiri. Yang pertama yaitu bertukar informasi. Setiap kelompok yang tergabung di dalamnya memiliki input informasi yang berbeda, sehingga dalam sebuah forum diskusinya nanti bisa saling bertukar informasi. Dan yang kedua yaitu saling menambah pengetahuan. Dengan latar belakang yang berbeda, tentunya akan menambah pengetahuan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan mental health atau kesehatan mental mereka jika bergabung dengan kelompok yang memiliki orientasi positif. Dan juga yang keempat yaitu mampu mengembangkan kesadaran kelompok. Dan yang terakhir yaitu mampu meningkatkan kualitas atau produktivitas dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi efektivitas dari sebuah kelompok. Dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor situasional dan juga faktor personal. Yang pertama yaitu faktor situasional. Faktor situasional ini dibagi kembali menjadi dua subbagian. Yang pertama yaitu dari faktor ukuran. Ada sebuah peneliti yang menunjukkan bahwasannya ketika sebuah kelompok kecil memiliki lebih dari 15 orang dan kurang dari 3 orang, dan kemudian jika sebuah kelompok memiliki lebih dari 15 orang tersebut, maka akan semakin renggang pula hubungannya. Ada faktor kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menjaga kesatuan sebuah kelompok dan juga untuk mendorong produktivitas kelompok tersebut. Adapun beberapa jenis dari kepemimpinan ini, yang pertama ada kepemimpinan otoriter, pemimpin yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri dan menggunakannya sesuai dengan kehendak dirinya sendiri tanpa bertanggung jawab pada bawahannya atau pada anggotanya. Contohnya yaitu ada Hitler dari partai Nazi yang berada di Jerman. Jenis kepemimpinan yang kedua yaitu demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan harapan semua organisasi. Pasalnya, dalam kepemimpinan ini, pendapat anggotanya tetap didengar oleh pimpinan dalam menentukan sebuah keputusan untuk organisasi atau kelompoknya. Contohnya yaitu ada kepemimpinan John F. Kennedy di Amerika. Kemudian yang jenis kepemimpinan yang terakhir yaitu laissez-faire atau membiarkan. Pemimpin yang tidak menguasai bidang tugas yang menjadi wewenangnya dan akan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Contohnya yaitu kepemimpinan Adam Smith. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor personal. Kebutuhan personal anggota kelompok dan orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini memiliki tujuan untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Yang pertama yaitu bersosialisasi dan pertemanan. Kelompok menyediakan suatu lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan nilai-nilai yang sudah diatur dan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian adanya yang kedua dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi untuk menentukan jati dirinya seperti apa. Namun apabila nilai yang dikembangkan dalam kelompok adalah nilai yang berkonotasi negatif, maka akan menimbulkan bahaya bagi perkembangan jiwa individu atau pengembangan diri sendiri. Kemudian yaitu ada pertumbuhan rohani. Jika bergabung dengan kelompok yang memiliki latar belakang atau orientasi mengenai keagamaan, maka setiap kegiatan yang dilakukan akan mampu menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Kemudian ada keuntungan ekonomi. Sebuah riset dipimpin oleh ekonom dari Universitas Harvard, Ray Chetty, menganalisis lebih dari 21 miliar pertemanan di Facebook, bahwa 84% menemukan bahwa hubungan pertemanan antara mereka yang berasal dari kelompok ekonomi sosial rendah dan ekonomi menengah ke atas dapat membantu mengurangi kemiskinan. Situasi ini disebut dengan keterhubungan ekonomi.
Selanjutnya yaitu peran anggota kelompok, dibagi menjadi 3 bagian sebagai peranan tugas, yaitu untuk memperlancar pelaksanaan sebuah pekerjaan. Sebagai contoh, menawarkan gagasan, mengemukakan metode dan rencana, meminta sebuah informasi atau sebuah pendapat, mendorong orang lain atau anggota kelompok lain untuk maju. Yang kedua yaitu ada peranan pemeliharaan, yaitu untuk menjaga keutuhan sebuah tim. Sebagai contoh yaitu memberikan pujian ketika ada sebuah keberhasilan di anggota kelompok tersebut, menunjukkan kehangatan dan dukungan sportif, kemudian menengahi ketika ada sebuah perbedaan sehingga tidak menjadi konflik besar, mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara, kemudian menerima keputusan kelompok, menyelipkan humor, atau mendorong partisipasi bicara anggota yang kemungkinan pasif. Kemudian yang terakhir yaitu ada peranan mengganggu, yaitu menghalangi kelompok untuk menyelesaikan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Sebagai contoh yaitu dengan cara menyerang kedudukan seseorang, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, dan mencemooh. Bagaimana cara kita berpartisipasi dalam kelompok yang benar? Yang pertama, berorientasilah pada kelompok. Kita harus fokus pada tujuan kelompok, bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Tunda kesimpulan kita sampai kita mendengar semua anggota kelompok menyampaikan pendapat mereka masing-masing dengan perspektif mereka. Yang ketiga yaitu pusatkan konflik pada masalahnya. Pisahkan orang-orang dari perilakunya dan fokus pada solusi. Yang keempat yaitu pastikan pemahaman. Cek dan recheck lagi pemahaman kelompok akan gagasan kita dan pemahaman kita akan gagasan anggota orang lain. Buku karya Irving Janis tahun 1972, The Victim of Groupthink. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Ada gejala dari groupthink itu sendiri, dimulai dengan penilaian berlebihan terhadap suatu kelompok. Yang kedua, ketertutupan pikiran. Yang ketiga, yaitu adanya tekanan untuk mencapai keseragaman. Pada awal tahun 1980-an, Coca-Cola merasa terancam oleh naiknya popularitas Pepsi. Kemudian Coca-Cola memutuskan untuk meluncurkan sebuah produk baru dengan nama New Coke pada tahun 1985. Yang terjadi adalah justru reaksi dan protes hingga menjadikan New Coke ini sebagai salah satu kesalahan yang pernah ada.